Ya, sungguh, mereka. Tapi kenapa dia? Kalau mereka la yaquluna, la yaquluna kan, la yaquluna Allah. Mula-mula dia berikan keselamatan, lepas tu dia berikan azab. Jadi sebenarnya gini, perkataannya ini sebenarnya bukannya orang kafir sebenarnya. Oh, itu orang kafir. Ini anggapan aja. Jika, ini jika aja, tapi mereka tak jawab pun. Cuma jawabannya siapa? Jawaban daripada dia sendiri nih, siapa? Jawaban daripada yang bertanya inilah sebenarnya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Paham tak? Misalnya saya bertanya kan, saya bertanya pada pelajar kan, saya bertanya, saya pun juga yang menjawab. Pelajar tak jawab pun, saya kan, boleh tak macam itu? Boleh kan? Maksudnya, jadi maknanya belum di pasti dia menjawab, pasti dia menjawab gitu. Jadi sebenarnya dia tak jawab pun mereka tu. Cuma anggapan saja, pasti dia menjawab Allah gitu. Kalau dia menjawab tentunya la yaquluna, ya kan? Tapi maknanya sebelum mereka menjawab sudah dijawab dulu. Sebelum orang-orang kafir itu menjawab, maknanya maksudnya apa? Sebab Allah mengetahui kan, Allah mengetahui apa yang di hati orang-orang kafir itu. Ya. Jadi boleh jadi dia berkata kembali pada Allah juga. Ya. Dia maksudnya kan Allah menyuruhkan, jika kamu bertanya kepada mereka, pasti dia akan menjawab. Jadi Allah tu yang menjawab sendirilah. Pasti dia tu la yaquluna Allah. Memang dia perlu tahu makanya. Perlu tahu kan? Jadi so orang-orang kafir pun tak jawab pun. Orang kafir memang tak jawab. Kalau dia jawab, jawabannya mesti mereka. Ini masalahnya dia. Jadi sebenarnya yang menjawab sendiri adalah Allah sendiri yang jawab. Allah yang cakap, Allah yang jawab. Iya. Tapi maknanya Allah sebagai yang mencipta kan. Tentu Allah Maha mengetahui lah kan. Jadi jawabannya adalah mesti dia menjawab begini, begitu. Jawabannya adalah Allah, begitu. Tapi sebenarnya orang kafir tak jawab pun. Tak jawab. Tapi kalau dia menjawab, jawabannya adalah Allah, begitu. Tapi yang memberikan cadangan ini adalah Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, pasti dia akan menjawab macam ini, Allah. Jadi Allah sendiri adalah yang begitu ya. Gitu. Jadi maknanya boleh juga Allah ni sebenarnya sebagai ayat permulaan. Ya, bukan sebagai fa'il tapi ayat permulaan. Apa ayat permulaan namanya sebenarnya? Mubtada. Ya. La yaqulun Allah. Ya. Gitu. Jadi bila ada perkataan qala mesti ada nuktah dua kan? Nuktah. Jadi nuktah inilah menjadikan dia tidak semestinya sebagai fa'il tapi sebagai ayat permulaan. Ya. Jadi kalau dia ayat permulaan, ya, mana dia khobarnya berarti? Ya, la yaqulun Allah.
jadi khobarnya adalah mubtada Yang berkata. jadi Allah sebagai mubtada dan Allah juga sebagai khobarnya. Paham tak? Ya, sebab Allah yang menyatakan, memulakan, dan Allah juga yang memberikan kabar. Jadi di sini sesuatu yang ada yang tidak disebutkan lah di sini kan. La yaqulunna Allah. Ya. Jadi Allah yang memberikan ayat permulaan dan Allah juga yang jadi wal awalu wal akhiru, berarti gitu kan. Dia yang Allah yang memulakan, Allah yang akhir. Ya. Nah, jadi Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Ya. Karena Allah yang mencipta, sebagai Allah yang mencipta tentunya Allah maha. Ini kalau kita kaitkan dengan akidah juga boleh juga, ya, keimanan ya. Oke, kemudian sambung setelahnya. Kul, katakan oleh engkau fi'il amar. Fi'il amar ya. Kalau fi'il amar suruh kan ya. Di sini betul suruh ya, katakanlah. Kemudian oleh engkau. Barisnya apa di sini? Kalau fi'il amar? Sepatutnya baris mati. Baris mati. Yang ini barisnya apa? Baris bawah. Baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Jadi ada yang nampak tak? Jadi sebabnya di baris bawah apa? Sebab selepasnya ada alif lam. Jadi qulil hamdulillah. Jadi menunjukkan kefasihan. Kefasihan Al-Qur'an ya, kefasihan. Jadi asalnya adalah kul. Tapi karena ada alif lam selepasnya jadi qulil hamdulillah ya. Jadi nanti kalau kita jumpa ada baris bawah nih, ada fi'il amar tapi baris bawah, kita tengok selepasnya apa, ada alif lam, itu jadi sebabnya. Tapi asalnya adalah baris mati ya, atau sukun ya. Kenapa dia baris mati? Karena ada kenapa dia baris bawah? Karena ada alif lam. Oke. Jantinanya apa? Kul mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad. Jantinanya yang berapa? Kedua. Jadi kalau fi'il amar biasanya kedua saja. Jantinanya yang kedua ada apa damirnya? Ganti nama yang kedua ya. Tadi mudzakkar mana? Anta. Jadi kalau kedua di sini anta ya. Oke. Alhamdulillah baik. Ya. Pujian sim Ada alif lam. Apa yang saya apa? isim al-ma'rifah. Oke. Selain isim al-ma'rifah apa lagi di sini? Kul alhamdulillah. Baris depan. Kalau baris depan apa tandanya itu? Fa'il. Fa'il kan? Tapi kita tengok. Kalau fa'il itu sebelumnya ada apa? Pastikan sebelumnya ada fi'il. Di sini ada tak fi'il di sini? Kul. Kul. Tapi kul di sini katakanlah oleh engkau. Ini biasa kalau ada katakan nih ada nuktah dua. Paham tak? Telah berkata dia nuktah kan. Jadi maknanya dia ayat baru kan. Jadi alhamdulillah sebagai apa sebenarnya? Sama juga macam tadi Allah itu dia. Mubtada. Sebagai ayat mubtada. Alhamdulillah itu Mubtada. Khobarnya yang selepas itu. Iya betul. Lillahi sebagai apa? Sebagai khobar berita dia. Ya, jadi alhamdulillah sebagai mubtada. Jantinanya apa? Jantinanya mudzakkar. Mudzakkar, jumlah bilangannya Sebagai pujian. alhamdulillah pujian. Mufrad ke jamak? Mufrad. Yang namanya keberapa?
ketiga. Apa domainnya? Huwa. Huwa. Oke. Lepas itu Lillah tuh, li itu ada ada berapa kata tuh? Lillahi. Dua. Dua. Li itu huruf jar, Ya, bagus. Allahi itu majrur. Majrur. Oke. Gantinya Jantina muzakkar, jumlah bilangannya. mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domainnya? Huwa. Huwa. Oke. Jadi lillahi sebenarnya keseluruhan ayatnya li dengan Allah ini sebagai apa? Berita adalah khobar. Tapi kalau kita pecahkan, li-nya sebagai apa? Haraf jar dan Allah-nya sebagai majrur juga apa? Ma'rifah. Masih ma'rifah. Oke. Pas tu Bal bahkan isim fil haraf ni bal ada tak sih? Tak ada Ini haraf yang tidak popular Bal ni adalah haraf, namanya haraf idhrab nama dia. Haraf idhrab. Bal. Harfu idhrab. Idhrab ni, apa maksud idhrab tu? Haraf untuk gangguan ya, harap gangguan, interruption. Idhrab. Ataupun apa? Bal aktsaruhu dia macam pengecualian ya, ataupun dia pembatasannya. Oke, harap pembatasan. Oke. Bas tu aktsaruhum ya. Apa makna aktsaruhum? lebih banyak. Lebih banyak. Ada berapa kata tuh aktsaruhum? Dua. Isim fil harf. Ini macam Aktsaru lebih banyak, isim fil harf. Aktsaruhum. Isim ya, isim ya. Lebih banyak. Dia kalau ada lebih ni, maknanya isim lebih namanya. Lebih. Kan lebih kan, cuma dalam bahasa Arab namanya isim fadilah. Fadilah tu tafdil. Fadilah tu maknanya lebih. Fadilah lebih kan, kelebihan. Isim kalau Arabnya lah tafdil. Tafdil tu maknanya lebih. Menunjukkan lebih lah. Isim tafdil ya. Tafdil, isim tafdil ya, maknanya menunjukkan lebih. Aktsar ya. Contohnya aktsar. Aktsarnya lebih banyak. Nanti kita akan jumpa juga lebih besar. Kalau ada Allahu Akbar. Akbar itu juga apa isim, namanya isim? Isim lebih juga, isim tafdil. Lebih kecil asghar. Lebih besar akbar ya. Ini lebih banyak aktsar. Lebih sedikit aqall. Gitu. Biasanya kalau ada menunjukkan lebih-lebih itu dia dimulakan dengan a. Aktsar ya. Oke, aktsaruhum. Baris apa tuh aktsaruhum? Depan. Kalau baris depan itu tandanya apa? Isim apa namanya? Aktsaruhum. Isim fa'il. Oke. Pastikan isim fa'il itu sebelumnya ada apa? fi'il. Ada fi'il. Ini ada fi'il tak? Aktsaru. Ada. Jadi kalau tak ada fi'il, maknanya apa? Yang tadi. Yang tadi itu apa? La yaqulunna Allah. ada Ayat permulaan.
Jadi kalau tak ada fi'il, dia mubtada. Kalau tak ada fi'il sebelumnya ada namanya mubtada. Atau apa bahasa Melayu Pak? Mubtada itu ayat permulaan. Aktsaruhum. Jadi ayat permulaan ini adalah macam ni, aktsaruhum, kebanyakan mereka. Ini dah termasuk ayat permulaan. La ya'lamun sebagai apa? Khabar dia. Jadi kita mesti pahami begitu ya. Okey. Jadi aktsaru sebagai mubtada. Selain mubtada apa lagi nih? Aktsaru. Kebanyakan mereka. Kebanyakan dia. Apa tu maknanya? Kebanyakan para muslimin. Apa tu? Kebanyakan muslimin. Apa tu? Banyak orang kafir. Apa tu maksudnya? Kunci kereta, kunci dia. Apa tu? Apa? Mudhaf. Jadi aktsaru ada selain dia maknanya keseluruhannya dia sebagai mubtada, tapi kita pecahkan lagi perkataan aktsaru ianya sebagai apa? Mudhaf. Okey. Jantinanya apa aktsaru? Jantina Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad. Jantinanya yang keberapa? Jantina yang ketiga Adalah huwa. Okey, lepas tu hum ya. Isim. Mudhaf ilaih. Iya, maka tadi aktsaru mudhaf, maka otomatis selepasnya mudhafun ilaih. Macam tadi kan, sebelumnya adalah mausuf, maka selepasnya apa? Sifat. Okey. Tapi ingat, antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu boleh terpisah atau tidak? Boleh. Tapi kalau mau biasanya tadi kan, antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu dia sesuatu yang boleh terpisah dan dia tidak sama. Kalau tadi kan mausuf sifat tu dia bersamaan kan, beriringan, jantinanya sama, bilangannya sama kan, kemudian barisnya sama. Kalau ini aktsaru berbeza ya. Okey. Hum jantinanya apa? Jantina dia muzakkar. Muzakkar, jumlah bilangannya jamak, ganti nama yang keberapa? Jantina yang ketiga Apa domainnya? Hum. Okey, lepas tu la, tidak, haraf nahi. Tidak. Kalau nahi dia jangan. Nafi. Jadi kalau kita cakap tidak itu harap tidak lah. Kan? Harap tidak. Kalau jangan harap jangan lah. Cuma kalau jangan bahasa Arabnya apa? Nahi, jangan. Ya kan? Melarang, tegak. Kalau nafi tidak, menafikan, menidakkan. Oke, harap nafi. Lepas tu ya'lamun. Ya'lamun, mereka mengetahui. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', jantinanya apa? Muzakkar, jumlah bilangannya jamak, jantinanya yang keberapa? Ketiga. Apa domainnya? Hum. Okey. Bagus ya. Ini apa namanya? Kita pelajaran tentang mausuf sifat ya, mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Mubtada dengan khabar ya. Sebenarnya kita dah belajar, cuma kita akan ulang jadi insyaallah memang pembelajaran kita gitu ya, tidak ada hafalan. Cuma bila kita selalu ulang, insyaallah lama-lama kita akan dan faham, kita akan akan melekat insyaallah ya. Okey, insyaallah kita tulis selepasnya, tapi sebelumnya coba kita praktis sikit ya. Ustaz, kalau ya'lamun mereka mengetahui, kalau kita nak kamu tu jadi ta'lamun. Betul. Ta'lamu, anta ta'lamu. Okey. Sekarang kita coba fi'il madhi ya. Fi'il madhi kita ambil diagramnya warna kuning ya. Tadi kan ada perkataan sa'alta. Ya kan? Sa'alta. Coba tak sa'alta? Dalam ayat wala in sa'altahum ya. Sa'alta ya. Jadi huwa apa kalau huwa asalnya? Jadi Sa'alta
kita nih dalam belajar bahasa usahakan kita ada kamus. Jadi kamus, banyak kamus kita di kedai-kedai ya bahasa. Jadi boleh Oxford, kamus Oxford boleh, ada kamus Al-Aziz, kamus Al-Farid, ya. Boleh guna-guna kamus-kamus itu. Nanti maknanya kita antaranya nanti kita tahu lah, ya. Jadi kalau ada rezeki, nanti barangkali kan kalau pergi ke kedai mana-mana, kalau barangkali nanti di sini nanti kan 29 Juni, sekarang 29 ya? Minggu ni lah. Minggu ini ya, dekat SMSC. SCC, itu tengoklah kamu Arab kan ataupun apalah yang berkenaan dengan Arab nih, buku apa, tapi kalau buku grammar ke ataupun tasrif ya atau apa, tapi terutama kamus lah, ya. Kamus dulu lah ya, kamus ya. Kamus ada banyak Ustaz kan, tak tahu yang mana yang sesuai. Betul, kamus banyak. Semuanya pun berguna lah, ya. Tak yang sesuai. Yang sesuai. Ya. Cuma memang yang paling bagus ya, kamus yang paling bagus itu dari Arab ke Arab. Kita ke permulaan susah lah kan, ya. Jadi kurang-kurangnya daripada daripada Melayu ke Arab ataupun dari Arab ke Melayu, ya. Jadi macam Oxford tuh oke juga, Oxford ya, Oxford. Tapi mana kita juga boleh bantu lagi namanya kamus Al-Aziz. Sudah tengok kan Al-Aziz, tapi dia kamusnya tak tebal, tapi dia oke juga, ya. Tapi memang kalau kamus kecil macam ini sebenarnya kita untuk membantu karena dia ada Englishnya juga kan, ada Melayunya juga, ya. Tapi nanti insya Allah barangkali kita nanti ada selanjutnya kita perlu meningkat ya. Kita gunakan ada kamusnya namanya kamus kamus yang tebal ini Arab. Tapi itu kemudian, tapi peringkat awal nih boleh kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Marbawi, ya. Kamus Al-Marbawi, ya, itu pun boleh juga ya. Tapi kamus Al-Marbawi dia tebal sangat, kan, besar kan. Tapi kamus yang simple kecil tuh antaranya kamus Al-Aziz lah. Biasa kalau Ustaz Zahazan tuh kalau dia dari selalu sebut kamus Al-Aziz ataupun kamus Al-Farid, ya, kamus Al-Aziz atau Al-Farid, ya. Ataupun Oxford pun boleh juga. Oxford, ya. Oxford itu ketiga ini boleh lah, ya. Peringkat awal, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita ada ini lagi kamus Mahmud Yunus pun boleh, ya. Kamus Mahmud Yunus tuh tapi dia kamus Mahmud Yunus nih dia sebenarnya lengkap, besar tuh, ya. Cuma dia dari susunannya tidak seperti Al-Aziz lah, Farid ya. Dia berbeza sedikit lah. Tapi boleh lah. Sebab kita perlu untuk menambah kita punya vocab kan. Itu boleh. Boleh lah kita kalau ini. Oke, sekarang coba perkataan satu ya, kita ambil sa'ala ya. Jadi huwa kalau dari sa'al tadi asalnya sa'ala. Kalau huma sa'ala, hum sa'alu, hiya sa'alat, huma sa'alata, hunna sa'alna, sa'alna ya. Anta sa'alta. Oke, antuma sa'altuma. Antum Sa'altum. anti antuma antunna Sa'altunna. ana Sa'altu. nahnu. Sa'alna. Oke, coba praktis sedikit ya. Huwa Sa'ala. Huma sa'ala. oke. Hum Sa'alu. sa'ali. Oke. Hiya sa'alat. Oke. Huma sa'alta. Sa'alata. Sa'alata. Hunna sa'alna. Oke, sambung Kak. Anta sa'alta, antuma sa'altuma, antum sa'altum, anti sa'alti, antuma sa'altuma, antunna sa'altunna, ana sa'altu,
Nahnu sa'alna. Coba. Wa Wa sa'ala. Ma sa'alata. huma sa'ala. Ma sa'ala. Hum sa'alu. Ya sa'alat. Ma sa'alata. Terus Inna sa'alna. sambung. Anta. Anta sa'al. Okey. Anta sa'alta. Antuma sa'altuma. Antum sa'altum. Anti sa'alti. Antuma sa'altuma. Antuna sa'altuna. Ana sa'altu. Nahnu sa'alna. Okey, coba sambung dah. Wa Wa sa'ala. Huma sa'ala. Hum sa'alu. Ya sa'alat. Huma sa'alata. Inna sa'alna. Anta sa'alta. Antuma sa'altuma. Antum sa'altum. Anti sa'alti. Antuma sa'altuma. Antuna sa'altunna. Ana sa'altu. Nahnu sa'alna. Okey. Jadi maksudnya apa tadi Ustaz cakap ya? Kurang-kurang kita ada satu kamus lah. Ya. Jadi kurang Aziz ke, atau Al-Farid ke, atau Muhammad Yunus, Al-Marbawi, tak apa ya. Gitu. Tak apa ya. Jadi maknanya kalau ada yang nak beli lebih itu kita pulang ya. Macam Ustaz di rumah ada yang dari yang kecil sampai besar ada. Cuma yang penting kita merujuk tu. Kadang-kadang tapi kalau kita ni peringkat awal kan, yang penting kita nak belajar, nak buka kamus tu. Tu yang penting tu. Tapi Al-Aziz tu paling bagus lah. Al-Aziz atau Al-Farid ya. Untuk belajar buka kamus insya-Allah nanti insya-Allah ya. Kita terus ayat selepasnya ya. Lillahi lillahi bagi Allah ya, atau milik Allah, bagi atau untuk atau kepunyaan atau milik boleh Allah, ma apa yang fi pada atau dalamnya, as-samawat langit-langit ya, wa dan al-ardi bumi. Inna sesungguhnya Allah ya, huwa dia huruf besar ya, al-ghaniyyu yang maha kaya, al-hamid yang maha terpuji. Walau wa dan lau kalau, annama bahawasanya, fi dalam, al-ardi maknanya bumi, min dari syajaratin maknanya pokok, aqlamun maknanya pen-pen, wa dan al-bahru maknanya laut, yamudduhu yamuddu maknanya dia menjadi tinta, dia menjadi dawat ya. Ataupun di sini yamuddu dia bertambah. Yang mudu mana ia bertambah. Ia tambahnya. Yang mudu ia tambah. Hu-nya. Min dari ba'dihi selepasnya. Hi-nya. Sab'atu maknanya 7. Abhurin lautan atau laut-laut
nafidat, ma tidak, nafidat maknanya ia habis. Nafidat telah habis ia, bukan? Kalimatullah, kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan Allah. Inna, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Oke, ada tingkat? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan kita kepahaman, ya. Mudah-mudahan berkata rahmat hidayah dari Allah, insyaallah. Amin. Dan kita tutup insyaallah pada kita dengan sama-sama baca surat Al-Asr dan tasbih kafar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi